Gua bukain nih ya, pokoknya tenang. Gua kumpas tuntas nih, pokoknya GO, BM, Ori pokoknya. Pokoknya itu. Kalau GO itu dari Bandung ya, gua kasih tahu nih. Hai, ini gue lagi pengen ngobrol sama Bang Irman. Ini salah satu bisnismen, bisnismen ya. Baju, amin dong. Amin. Dia emang bisnismen dong, kan usaha sendiri. Ya gitu. siap. Dia ini pengusaha baju clothing udah lama banget, karena ini dari zamannya gua tuh 2013 apa ya, zaman Pokoknya udah 8 tahun lah. Sukumanik itu tahun berapa ya? Sukumanik udah lama dia mah. Iya, maksudnya Bang Irman jualan di sini. Sekarang 2022, berarti dikurangi 8 tahun berapa itu? 22, 14 ya? Iya, 2013 2014 lah. 14 15 kalau nggak salah, zaman-zamannya gue ngeband nih. Nah, ini mau tahu nih, karena gue butuh wejangan sebenarnya. Mungkin lo yang mau berbisnis, mau berusaha sendiri tanpa kerja, jadi karyawan kantoran, karyawan budak. Waduh, Das ngeriat, dihujat loh. Terus ini gue pengen tahu nih, gue capek kerja gitu, capek jadi budak, gue pengen jadi bisnismen kayak dia gitu. Nah, gimana gitu loh. Awalnya dulu deh, gue pengen tahu nih Bang. Awalnya cuman iseng. Awalnya nih ya. Awalnya itu saya tuh usaha tuh counter HP sama rental PS. Di sini? Bukan di ruko-ruko kayak gitu. Awal tuh ya. Di Serang juga. Di Serang juga. Oh. Tapi sistemnya kebanyakan COD. Misalkan, Bang beli powerbank misalkan. Yang dulu kan ada yang powerbank lipstick tuh dulu tuh. Yang kecil-kecil kayak gitu kan dulu tuh. Nah, sistem COD. Nah, awal mula nih. Yang COD itu yang jualan kaos. Awalnya. Tak aja. Man katanya. Lo ini apa namanya? Coba aja jualan kaos. Wah, gua nggak tertarik kata gua tuh. Nggak ada basic di kaos awalnya tuh. Dia sering powerbank, juga jual juga powerbanknya gitu istilahnya. Sama-sama reseller. Habis itu jelang 1 tahun tuh gua nggak mau, gua tetep aja ditawar sama dia tuh. Udah lu ambil dulu selusin katanya, nggak laku dibalikin katanya, mau balikin duit kayak mau balikin barang katanya. Gua pikir-pikir, yaudah apa salahnya coba awalnya tuh. Cobalah selusin, jual iseng-iseng, ternyata laku 8, sisa 4. Belanja lagi 2 lusin kan istilahnya, yang sisanya ditukar desain. 3 lusin, 4 lusin, 5 lusin, terus sampai 10 lusin. Nah, udah berkembang banyak. Misalkan gue sekali belanja sekitar 20 lusin atau 30 lusin tuh. Sedangkan dia kan pelanggannya juga banyak. Jadi rebutan sama pelanggan dia. Udah gua dulu katanya. Gua dulu. Kan guanya kerok kan awalnya tuh. Duh, kerok amat ya. Gua tanya. Namanya si Agus. Ada orang Cikande. Gus, lu belanja di mana? Gua nggak mau rebutan kayak gini kata gua tuh. Kalau lu belanja belanja di gua kata dia. Kalau gua kasih tahu nanti lu katanya gak belanja lagi di gua kata dianya tuh kan. Aduh, oke lah kalau kayak gitu kata gua tuh. Akhirnya gua cari link awalnya tuh. Pokoknya dulu tuh nggak tahu namanya kaos Ori, kaos BM, kaos Geo tuh nggak tahu. Pokoknya mah yang penting jualan aja. Awalnya karena nggak tahu, karena nggak ada basic di kaos. Oke lah, akhirnya gue pergi ke Tanah Abang. Wah, ini ada nih sama persis yang dijual ini, yang di Cikande nih si Agus. Beda goceng. Kan lumayan kalau kali berapa lusin, kalau kali 30 lusin atau berapa udah berapa kan kecil. Akhirnya gue belanja di situ. Gue nggak belanja lagi ke dia kan. Dia curiga, kok lo nggak belanja lagi di gua katanya. Oke lah katanya. Enggak, gua udah ada kata gua tuh. Jelang sebulan 2 bulan ketemulah sama si Agus itu. Ternyata dia di situ juga belanjanya satu bos. Waduh, kerok ya udah kayak gitu. Udah jelang sebulan 2 bulan rebutan lah barang tuh sama si Agus tuh. Orang Cikande. Gua sistemnya gitu lagi, bos. Ke Tanah Abang tuh. Ini barang dari mana sih? Bilangnya gitu lagi kayak si Agus. Kalau lo beli di gua, kalau lo
gua kasih tahu, pasti lu nggak bakal beli lagi di gua kan, kata dianya. Oke lah kata gua tuh. Gue iseng-iseng awalnya tuh. Wih, ada nota kan, nota ngegeletak. Bandung. Wih, berarti di Bandung nih kaos ini pusat. Nggak tahu, pokoknya nol aja awal tuh. Kaos itu harus di Bandung gitu, pusatnya gitu istilahnya. Gua jauh lah ke Bandung lah kata gua tuh. Gua rental mobil tuh. Sewa lah. Rental mobil 3 hari. Untuk cuma nyari link doang. Nggak belanja, cuma nyari link aja istilahnya. Paling belanja sedikit lah. Muter-muter Bandung ya. Seluruh Bandung tuh. Sampai ke pelosok-pelosok. Ketemulah akhirnya kan yang masuk Tanah Abang. Gitu kan. Sama cuman beda goceng, tapi kan kalau kali banyak kan udah berapa? Kok semua beda goceng ya? Iya, emang gitu. Namanya kan grosir. Grosir iya. Grosir kan, grosir. Oke lah, nggak apa-apa lah kata gua tuh. Di sini kan akhirnya lama berkembang akhirnya. Nah, si Agus ini bingung kok si Plankton nih harganya kok lebih murah dari Tanah Abang. Oh, temen lo awalnya yang atau samalah gitu. Walaupun lebih murah 1.000 atau kadang sama gitu sama Tanah Abang. Akhirnya dia berpikir, daripada gua Tanah Abang mending ke si Irman aja Plankton. Akhirnya dia ngambil ke gua akhirnya. Gua nggak puas dari situ. Dari situ nggak puas. Gua gituin lagi, bos. Ini dari mana sih kata gua tuh ya. Habis dari pusat tuh. Nggak mau ngasih tahu, jawabannya kayak tadi. Kalau lo gua kasih tahu lo nggak bakal beli di gua. Gua nggak puas kan, namanya gua nggak puas. Gua cari lagi di Bandung, lebih murah lagi. Ternyata pusatnya itu di konveksi. Oh, di konveksinya. Konveksinya langsung. Akhirnya gua main ke konveksi. Udahlah itu udah mentok lah gitu, udah tingkat atas lah gitu istilahnya. Harga tuh bisa dimainin gitu istilahnya. Nah dari situ pokoknya udah paling murah. Dari Bandung juga kadang belanja di gua kadang-kadang gitu. Karena lebih murah mereka banyak yang nggak tahu loh. Oh iya, orang Bandungnya tapi nggak tahu, bukan ke konveksinya itunya. Bukan. Disuruh-suruhnya juga. Kayak gitu. Nah dari situ gua kenal barang ori, barang BM, barang GO. Gua pikir-pikir kata gua tuh ya, kalau barang ori itu kayak gimana sih? Kalau barang BM itu gimana? Kalau barang ori itu dia udah masuk haki. Kekayaan intelektual udah masuk haki. Jadi ada naungan hukum. Kata gua tuh, lu kalau mau main aman katanya, main aja yang orian. Gak usah main BM atau GO. Soalnya kenapa? Itu bisa dituntut. Gitu. Ada pasalnya. Kalau lo mau jangka panjang. Nah, dari situ gua kenal ori gitu istilahnya. Dan ori itu lebih susah linknya. Karena di pusatnya ya kan. Soalnya kenapa? Satu brand itu satu kepala, satu bos. Oh, enggak bercabang. Kalau BM, GO itu udah. Ya udah pecah, bajakan lah gitu jadi satu itu udah. Istilahnya satu bos atas itu ya udah gitu idin doang. Gitu. Kalau misalkan merek Delarok, ya bosnya si ini. Misalkan merek ini bosnya si ini gitu. Harga gimana sih bosnya? Berarti otomatis gua harus kenal deket sama bosnya. Supaya dapat murah. Kayak gitu. Nah, disitulah gua titik awal untuk original semua. Udah tahu si kepala gengnya, berarti lo udah main ori. Tapi sebelumnya gua nggak tahu. Nggak tahu istilah-istilah itu. Tapi sorry, boleh nggak dikit biar tahu, maksudnya edukasi buat orang-orang yang cinta fashion ya. Kok jadi ujung-ujung cinta fashion ya? Oke, nggak masalah lah, jadi bisnis ke fashion ya, cinta fashion. Bedain bahan ori, KW, BM. Nah, kalau GO itu biasanya pakai bahan PE. PE itu apa? Pokoknya bahan PE itu bahan yang panas aja pokoknya. Setahu gue PE itu karbu, biasa karbu motor. Bukan. Biasa ada tuh. Pokoknya PE itu kalau GO itu kalau dari Bandung itu harganya itu sekitar 18.000. Harganya biasanya dijual itu eceran itu 25.000. Lu boleh ngomong kayak gini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Iya, oke. Nggak masalah, tenang. Gue yang tahu soalnya. Kok gue yang jadi takut? Lu tadi takut kan ngomong budak. Nggak apa-apa. Gue bukain nih ya, pokoknya tenang. Gue kumpas tuntas nih, pokoknya GO, BM, ori pokoknya.
Pokoknya itu. Kalau Geo itu dari Bandung ya, gua kasih tahu nih. Kalau 18.000, tapi kalau misalkan lu dapat lelangan, misalkan si bosnya butuh, itu bisa 17.000. Oh. Gitu. Gimana aja? Soalnya orang sana itu mainnya main giro. Kalau misalkan gironya telat, otomatis kan ada barang, pasti barang itu yang akan dijual untuk nutupin giro. Cepet-cepet dia dapat lah bahasanya. Bukan gitu. Jadi misalkan nih, kita belanja bahan ya ke pabrik, misalkan 100 juta. Tempo 3 bulan. Dalam 100 juta itu dia ada memproduksi misalkan 4.000 misalkan ini 4.000. Nah, dalam waktu 2 bulan setengah dia hanya bisa menjual 3.000. Nah, yang 1.000-nya itu dia lelang. Untuk nutupin kekurangannya. Soalnya kenapa? Kalau giro itu kan, kalau giro telat ada pasalnya juga. Gitu. Dan juga nggak dipercaya sama orang bahan gitu, pabrik kayak gitu. Itu namanya sistem lelang kayak gitu. Nih gue bongkar nih pokoknya. Ngeri ya, gue jadi takut. Terus pokoknya gitu. Pokoknya GO bahannya biasanya PE, terus dipakainya juga panas biasanya kan. Itu harganya pokoknya yang di eceran 25 itu pasti GO. Pasti GO. Yang kayak merek ya pokoknya tau lah. Iya. Merek-merek itulah pokoknya. Gue pernah denger sih di sini ada kasus. T-ert gitu. Ert apa? T-ert gitu, G-ert. Yang merek-merek itu yang banyak mah. Second. Nah, itu dia. Second. Ya kayak gitu yang banyakan lah itu. Pokoknya harga 25 di eceran pasti GO gitu. Soalnya modalnya segitu. Terus untuk BM dia kualitas lebih atas daripada GO. Tapi tetap kena kasus juga. Tetap, soalnya nggak ada pasalnya. Maksudnya nggak ada hukum. Soalnya dia kan pembajakan masuknya. Tapi bahannya lebih bagus. Lebih bagus dari GO dan harganya pun BM itu sekitar harga 28-29. Berarti jual kayaknya 30 itu bisa pakai bahan karde bisa pakai bahan katun juga, cuman katunnya katun yang biasanya katun yang katun Naruto. Bukan katunnya. Katun katun yang lelangan biasanya kayak gitu-gitulah pokoknya. Ya bisa diakalin lah sama mereka gitu istilahnya. Gitu. Biasanya dijual grosiran itu BM itu 35 grosirannya. Dari sananya dari Bandungnya 28 29, grosiran 35, harga jual eceran pun tinggi kalau BM itu. Sekitar 50 ribu. 50 kadang ada 60 jualnya. Udah sama kayak ori ngejualnya. Kayak gitu. Tapi dari segi ada kecacatan bahan, siapa reject kali ya bahasanya? Pasti ada. Pure. Persis. Maksudnya kayak logo-logo segala macam itu pasti ada. Iya persis. Gitu. Gua kira namanya bajak. Nah, harus persis lah. Gua kira BM itu ini mungkin orang yang awam macam gua nih ya, BM itu adalah iya sih bukan agak-agak palsu, cuman ada rejectnya gitu ya. Campuran antara itu. Beda. Reject pun ada, kayak misalkan 3 second. Black market kan BM-nya? Iya, black market. Cuman kualitasnya lebih atas daripada GO. Kalau GO kan grade ori, BM itu black market gitu istilahnya. Kayak gitu. Gue baru tahu ada kayak gitu-gituan. Ada. Dan ini untuk memulai ini, lu kan ya gue tau lah sempat bermain GO BM awal tuh karena gue nggak tahu gitu awalnya. Tapi setelah sampai saat ini prosesnya gimana sih, maksudnya dengan selera pasar juga ini kan fashion agak sedikit mengerikan untuk berbisnis ya. Nah apalagi sekarang ini loh ada fashion yang dikategorikan untuk zaman kekinian kayak bumi fashion bumi, fashion mamba ya kan. Ada fashion apa lagi satu lagi gue lupa dah. Ada itulah tiga kategori. Cake, kue kayak gini-gini warna-warna ya. Nah, itu lu bermain genrenya seperti apa? Kan setiap tahun pasti ada berubah. Setiap tahun ada kaleidoskop fashion juga gitu. Itu gimana untuk berbisnisnya deh. Gua untuk bermain itunya gitu. Kelatahan. Kalau gua kan kayak gini. Kalau untuk urusan misalkan lagi musim ini nih, misalkan genre ini atau musim ini, kalau gua kan sistemnya jual putus, ya kan. Jadi misalkan merek Delarock atau merek apa gitu kan, Streamset atau apa gitu. Karena gua udah kenal semuanya, bos-bos yang ini, yang punya brand ini gitu istilahnya.
Nah gua itu sistemnya, gua gak mau istilahnya apa ya, gimana ya, saingan sama distro yang lain. Intinya kayak gitu. Gimana nih gua berpikir, gimana ya istilahnya. Gua gak mau saingan, istilahnya biar mereka itu apa ya, gak mau saling usik gitu. Akhirnya gua pikir gini aja, kata gua tuh ya, oke lah lagi musim apa, gua emang peduli dengan musim gitu, istilahnya musim ini. Cuman gua misalkan bingung sih ya musimnya musim apa gitu istilahnya. Misalkan lagi musim rame, musim apa, serba hitam gitu. Kalau gue semua, jadi semua musim gue ambil, ya kan. Tapi sistemnya sistem lelang. Misalkan si bosnya nih ya, karena gue udah kenal deket sama bosnya misalkan dia lagi butuh duit atau gironya mau dikit lagi itu, mereka biasa ngontak ke gue. Misalkan harga berapa, misalkan gue bisa tekan. Bisa tawar lagi, bantuin dia juga. Nih gue nih, udah gue rada aja semuanya nih, misalkan berapa, misalkan gue sanggupnya segini nih. Nah dari situ gue dapat murah kan. Akhirnya gue bisa jual lebih murah. Dan gue pengen distro tuh ngambilnya pada di gue. Nah gitu, kayak gitu. Jadi nggak ada sistem apa namanya saling-saing lah gitu. Soalnya kenapa? Satu, distro gua emang nggak di pinggir jalan. Ya betul. Ya kan, bener kan? Betul, di komplek. Ya kan, di komplek kan. Otomatis gimana nih untuk menjaring gitu soalnya pelanggan dan distro supaya ngambil di gua. Gitu. Akhirnya gua lebih murah daripada outletnya. Misalkan nih JTFF, nih gua sebutin nih JTFF karena temen gua slow, santai. Bang Heru, ya, gue suka ngejapri gue dulu suka ngejapri gue minta beli pulpen. JTFF misalkan nih, JTFF misalkan apa namanya, dia kan harga 160 misalkan, dia lagi ada diskon 50%, jadi sekitar 80 ya. Nah, gue bisa jual 70.000, lebih murah daripada outletnya. Kayak gitu. Dan itu ecer loh. Kalau grosir lebih murah lagi. Ayo siap. Sekarang promosi ya. Pokoknya kayak gitu sistemnya. Makanya kenapa gue bertahan di sini, karena banyak distro sekitaran Banten lah gitu soalnya. Ngambilnya di gua. Makanya kenapa gue bertahan tuh gitu. Jadi sistem berbisnisnya. Tapi lu sekolah atau kuliahnya basicnya bisnis? Enggak. Gua kuliah teknik sipil. Anjing. Pokoknya nggak nyambung. Lo harus bangun jalan, Bang. Iya, gedung gua. Di gedung. Pokoknya gua teknik sipil Untirta, Cilegon. Dan gua lulusnya juga 7 tahun. Bangsat. Udah DO itu. 7 tahun gua lulus. DO, napas terakhir tuh. Pokoknya gua beneran. Oke. Nah, itu berarti lu bisnis itu zaman kuliah dong berarti ya? Zaman kuliah tuh gua kuliah sambil jual pulsa. Jual power bank. Dulu ada penguat sinyal, gua jual penguat sinyal yang di stiker itu tempel di di baterainya itu. Iya. Dulu kayak gitu gua. Pokoknya gua ngalamin kayak gitu-gitu. Pokoknya jatuh bangun segala macem. Gitu berarti ya untuk berbisnis. Mungkin ada tips nggak sih untuk selain tadi strategi bisnis lo untuk baju, tapi untuk yang secara general apapun tuh, mau kuliner, food and beverage gitu, kuliner, fashion atau jasa-jasa yang lain, untuk memulainya tuh apa sih yang harus disiapin dalam berbisnis itu? Satu, hobi lo apa? Tauin hobi, tapi hobi lo nggak di fashion kan? Hobi gue belanja. Hobi gue jalan-jalan. Nah dari situ. Yang penting lo tahu hobi lo apa. Kalau gue kan hobinya belanja sama jalan-jalan, jadi masuk. Jadi sambil jalan-jalan ke Bandung, sambil belanja. Kayak gitu, pokoknya silaturahmi segala macam, gue seneng kayak gitu. Nah, terus ada lagi. Kedua, misalkan lo udah dapet passion lo nih dari hobi lo. Nah, jadilah bisnis. Dari hobi lo. Pokoknya misalkan hobi lo apa, pokoknya agak-agak berkaitan lah gitu, gitu, ngerti kan? Terus ketiga harus kedua ya, harus fokus. Jadi satu bidang itu lo gelutin terus. Terus kayak gitu. Jangan kemana-mana. Pokoknya kacamata kuda aja.
kayak gitu. Jadi fokus ke situ, nanti juga ketemu selahnya. Oke, berarti itu ya. Tapi kalau kayak misalkan ini lo berbisnis didukung nggak sih, gue tanya? Kan biasanya sama orang tua nggak didukung. Mantap. Sama. Nggak didukung. Awalnya emang nggak didukung, bukan awalnya emang nggak didukung. Buat apa sih usaha katanya? Mending kerja katanya kayak gitu. Terus meyakinkannya gimana tuh? Usaha dapat berapa sih gitu istilahnya. Iya. Kalau kerja kan pasti kata orang iya, tua betul. tuh. Udah kata saya tuh. Sampai karena orang tua sampai ya sayang gitu istilahnya. Iya, udah sih daftarin PNS katanya sampai digituin. Ditolak sama saya. Gak mau. Sampai dosen juga pernah ngomong, "Udah yuk ikut sama saya proyek ini gini." Enggak, Pak. Soalnya waktu sidang itu nih jujur aja nih, waktu saya sidang besok nih sidang nih ya. Malamnya saya tidur. Nggak bikin skripsi. Yang bikin skripsi itu adik angkatan saya. Iya, ngejoki lah ya. Ngejoki ya. Buatin gua ngantuk asli aja. Udah terserah lo buat kayak gimana. Oke. Dari situ tuh. Pas besoknya kan gua presentasi, gua bingung. Ini gua yang presentasiin apa kata gua tuh. Akhirnya dari situ dosen bilang, "Udah stop," katanya. Baru 5 menit, Pak, katanya. Udah stop, biarin katanya. Kamu ini siapa yang bikin? Ya dibantuin anak-anak, Pak, gitu kan. Aduh, ini kamu acak-acakan amat. Udah gini aja, kamu ini mau saya lulusin apa enggak? Ya terserah Bapak. Di sidang itu. Mau Bapak lulusin saya, silakan. Mau nggak lulusin jadi silakan. Bingung tuh, dosen pembimbing, dosen penguji bingung tuh. Lanjut 7 tahun loh, Bang. Udah gua gituin, udah saking gua palangnya gitu istilahnya. Udahlah katanya. Udah gini aja, saya kasih opsi. Kata dosen tuh. Kalau kamu saya lulusin, kamu mau apa? Dan kalau saya tidak lulusin, kamu mau apa? Bapak nggak lulusin saya mau dagang. Bapak lulusin saya juga mau dagang. Bagus, langsung itu mah lulus B semua. Coba digituin. Iya sih. Udah keluar katanya. Udah Pak, ya udah katanya. Bagus kamu itu katanya. Gitu doang, asli. Nah dari situ tuh. Tujuan skripsi lo ngejoki buang-buang uang ya jadinya. Ya nggak apa-apa sih. Nah itu tuh. Nah dari situ pas udah lulus ditawarin juga, mau ini nggak katanya. Nggak, Pak, saya mah sesuai waktu sidang aja. Saya mau dagang. Komitmen ya. Ya udah terserah kamu, hidup kamu katanya. Ya udah emang terserah saya. Gitu. Terus dengan tadi itu diajakan dari dosen ya, dari pihak lain. Tapi dari orang tua sendiri meyakinkan gimana tuh? Gue juga pengen butuh kekebalan mental gitu loh. Emang harus kekebalan mental. Pokoknya ngeyakininnya ya dalam bentuk real. Maksudnya kita nih ada geraknya gitu isinya, ada usahanya. Tapi kan pasti dibawelin, maksud gue. Ya elah, udah 3 bulan nih, masih segini gitu. Iya, emang kayak gitu, biarin aja, cuekin aja. Gitu. Istilahnya gini. Ini gua usaha bukan gua minta dari orang tua istilahnya. Ini gua usaha juga, usaha kaos ini modal itu 750.000 awalnya. Awal mulai baju itu 750.000. Berkembang, gua modal dan keuntungan itu gua jadiin modal semua. Gitu awalnya. Karena dulu kan masih bujangan, jadi nggak ada pikiran, nggak ada beban gitu istilahnya, nggak ada beban tanggungan. Jadi udahlah gitu. Sikat-sikat aja, makan seadanya gitu kan. Udah aja gitu. Puter. Orang tua akhirnya tahu perkembangan segala macem, luluh lah ya. Akhirnya ya ngediemin aja, nggak luluh, diem aja, ya udah gitu. Berarti hati malu di sini. ya udah biarin gitu istilahnya. Sampai sekarang ya gitu. Oke, berarti itulah tipsnya. Dan untuk pesan sih sebenarnya udah ya. Dan untuk apa ya namanya? Untuk ke publiknya sendiri, mempromosikannya sendiri, apakah melalui temen? Kan zaman dulu kan nggak ada sosial media kan? Dulu ya. Sosial media cuma lu main Facebook. Facebook doang. Gue tau lu dari Facebook. Pokoknya emang dulu itu Facebook dulu tuh awal Facebook aja sama BBM paling juga. BBM. Gue sempet nge-save nomor dulu kan BBM paling itu. Dulu. Sekarang mah udah banyak kan, ya YouTube bisa kan, Facebook bisa, IG bisa, Twitter bisa, pokoknya banyak sekarang. Mungkin terakhir nih,
untuk mau berbagi tips keunikan dalam berjualan lu. Keunikan tadi kan lu keunikan gua itu harga gua lebih murah dibanding outletnya. Outlet resminya. Itu pokoknya. Berarti kedua, gua bisa berani jamin barang gua original. Soalnya kenapa? Bosnya temen gua, bosku. Pokoknya dijamin. Pokoknya barang gue itu dijamin original, nggak ori, pokoknya bakar di tempat, pokoknya kayak gitu. Slogan gue kayak gitu pokoknya. Oke, lu berarti bertaruhan dan konsumen lu nggak enak ke depan mata gua gitu. Pokoknya nih, ini barang misal JTFF misalkan atau Delarok, wah bang ini nggak ori, kata siapa, misalkan ada buktinya, oh ini nggak ori, ya udah bakar aja nih koreknya, gua kasih, bakar di depan gua. Gitu. Berarti nah itu jaminan gua, pokoknya dijamin 100% original. Siap. Gitu. Nah ini emangnya apa namanya elektronik aja yang bergaransi, gue juga bisa. Wah sih. Iya semua ya. Berarti belum ada kan yang garansiin. Baju gak ada sih. Iya udah. Ada sih. Cuman gua sudah sobek bodo amat ya. Iya sih. Kayak gitu. Nah ini yang lu buat gue cukup puas sih karena gini. Gue lagi berusaha juga untuk bidang teh gitu kan. Dan ini gue ambil lah, tolong ilmu ya. Nggak mungkin lo yang mau berbisnis juga bisa lah gitu ngambil ilmunya dia. Mungkin dari segi kasarnya gue ya, perjudian tadi bakar di tempat. Nah di bidang lo tuh apalah gitu kan. Biar lo bisa terima kritik dan saran dari konsumen ya kan. Nah terus kedua adalah uniknya usaha lo itu apa, tagline-nya gitu. Apa gitu. Tagline-nya itu apa. Nah, itu sih dari gua. Kalau lo ngerasa ini puas, bisa lo DM atau lo beli baju dia ke dia juga. Oke, ngambil berbisnis ya kan, lo mau bisnis bingung-bingung apa. Nah, ini udah ngejamin lah gitu kan. Nah, pokoknya kalau di gua misalkan lo mau jualan, misalkan gua passionnya di fashion misalkan kan, hobi gue di fashion misalkan, tapi misalkan gue modal gue dikit misalkan, terus gue nggak mau ngambil resiko, gampang ke distro plankton aja. Nah kenapa bisa gitu gue ngomong, misalkan lo beli selusin atau 12 piece cuman laku 8, lo mau tuker barang, mau tuker desain silahkan, atau mau tuker duit juga nggak apa-apa, coba. Oke, itu pokoknya no resiko. Nah itu lo buat berbisnis ya gitu. Lo bisa dengerin di Spotify, di YouTube juga bisa nih. Dan ini itu sih dari gua. Kalau lo berbisnis, inilah tipsnya. Nanti gua mencari sumber lain biar lo juga nggak dari satu sisi. Nah gitu. Yang berbisnis lain ya, ini fashion lo bisa embat nih orang nih ya. Bisa lo DM, nanti gua taruh Instagramnya. Kalau di YouTube, kalau lo denger di Spotify ini apa nih? Di @distro plankton. Ya, bisa. distro PLANK ton. Plankton. Gitu. Nah, plankton ya, plankton kutu apa sih plankton? Ya itu pokoknya hal terkecil di lautan. Nah, ya plankton. Plankton SpongeBob. Nah, pakai K gitu ya, tuh. Nah, itu sih obrolan gue sama Bang Irman. Nanti kita coba cek lagi dari yang sisi bisnis lainnya. Oke, thank you. Siap.